Musim hujan sudah tiba. Payung dan jas hujan biasanya jadi senjata. Tapi mengapa jas hujan mesti berwarna terang atau menyala ya? Puncak musim hujan di Indonesia diprediksi akan terjadi dari November 2024 hingga Februari 2025. Lalu, seberapa pentingkah jas hujan di musim ini? Menurut aku sih kan sekarang ini lagi musim hujan ya, jadi jas hujan itu penting biar kayak badan kita tuh nggak basah dan juga nggak mudah sakit. Sekarang lagi musim hujan, jadi itu semua orang tuh pasti cari jas hujan ya, biar nggak terkena sakit juga. Berlindung di dalam jas anti air alias jas hujan ketika berada di luar rumah atau dalam perjalanan menjadi solusi masyarakat dalam menghadapi musim hujan. Tak heran penjualan jas hujan pun meningkat berkali-kali lipat lantaran banyak orang memerlukannya. Tingginya angka pengguna kendaraan roda 2 di Indonesia terpelak juga mendorong meningkatnya pembelian jas hujan. Musim hujan menyebabkan jas hujan menjadi barang wajib yang harus ada dalam bagasi kendaraan. Ditambah lagi banyaknya ojol yang beroperasi di sejumlah kota besar di mana mereka harus menyiapkan jas hujan bagi penumpangnya agar aman dari basah kuyup akibat kehujanan di perjalanan. Namun, tahukah kalian kenapa kita harus menggunakan jas hujan berwarna terang atau menyala? Ini karena jas hujan tidak hanya berfungsi untuk melindungi badan dari basah akibat hujan, tapi lebih jauh dari itu, jas hujan juga menjadi penunjang keamanan berkendara. Warna yang mencolok sangat disarankan untuk digunakan saat hujan lebat, karena saat hujan mengguyur deras, jarak pandang pengendara akan berkurang. Jas hujan dengan warna mencolok, apalagi jika mampu memancarkan cahaya, akan membantu memperjelas pandangan pengendara bahwa di depannya ada pengendara lain. Dan bagi para pengguna kendaraan roda 2, jangan gunakan jas hujan jenis ponco, karena jika tidak rapi memakainya, bagian belakang ponco akan menjuntai dan mengganggu pengendara lain. Dan ini bisa berakibat fatal, apalagi dalam kondisi hujan sangat lebat. Model ponco juga rawan mencederai diri sendiri. Pengendara kadang tidak sadar kalau bagian menjuntai jas hujan ponco telah masuk ke jeruji roda. Kondisi ini bisa menambah panjang daftar kecelakaan bermotor. Di Indonesia, jas hujan yang sering digunakan adalah yang berbahan PVC, sejenis plastik sintetis yang tahan air, ringan dan fleksibel, ekonomis, tahan cuaca ekstrim, dan cepat kering. Sebelum jas hujan pertama dari bahan kain ada pada abad ke-18, bentuk awal jas hujan adalah jubah yang terbuat dari jerami atau rumput. Hal ini tercatat dalam sejarah Cina kuno sekitar 1000 Masehi. Para petani Cina dan Jepang zaman dulu mengenakan jubah ini agar tetap bisa bekerja di ladang atau sawah saat musim hujan. Meski bisa melindungi dari basah, jubah ini sangat berat dan kaku. Sebenarnya kalau orang tertentu akan ngerti, jerami itu bahkan tahan tahan peluru, selain penangkal, dan dia bisa menangkis. Nah sampai begitu, apalagi kedinginan atau kehujanan dengan suhu tertentu. Selain jas hujan, jaket tebal tahan dingin yang di dalamnya terbuat dari bahan penghangat seperti wol dan bulu hewan tentu menjadi incaran di musim hujan. Jaket tebal ini lebih modern, memiliki lapisan anti air atau waterproof hingga tetes hujan tidak menyentuh kulit. Jaket ini pun mulai menjadi kombinasi fungsi dan gaya. Tidak hanya melindungi tubuh dari dingin, tapi juga menjadikan si pemakai tampil elegan dan mewah. Bangsa Eropa bahkan menganggap mereka yang mengenakan jaket tebal, terutama berbahan eksplosif, sebagai seorang bangsawan atau kaum elit. Jadi itu awalnya di Eropa itu adalah semacam arts ya, keunggulan. Jadi menunjukkan dia itu orang mapan, orang mampu gitu. Tingkat feodalnya lebih tinggi gitu loh. Jadi waktu itu. Nah, masuklah ke Indonesia tentunya dibawa oleh Belanda ya. Itu dipakai, dikenakan seakan-akan itu bentuk kemewahan gitu loh. Meski pada awalnya hanya diperuntukkan untuk menahan dingin, busana dengan tebal 200 hingga 500 gram ini semakin menjadi gaya berpakaian yang populer dan menunjang penampilan. Jaket berbahan bulu hewan seperti bulu domba menjadi yang paling umum digunakan. Bulu domba atau wol memiliki sifat tahan panas yang cukup baik, serta memiliki daya serap kelembapan yang juga tinggi.
Berat bulu domba per ekornya mencapai 10 kg. Pada musim dingin yang ringan, jaket bulu domba mampu menahan 5 hingga 15 derajat Celcius maksimal selama 8 jam. Namun pada cuaca ekstrim di minus 10 derajat, jaket tebal berbahan domba hanya mampu menghangatkan dalam 5 jam saja. Rata-rata seekor domba memiliki ketebalan bulu 3 hingga 5 cm. Bulu domba dipintal menjadi benang wol setelah dipisahkan antara serat halus dan serat kasarnya. Benang wol inilah yang dirajut dan digabungkan dengan pola sesuai kebutuhan. Ada yang menjadi sweater, tapi ada juga jaket wol halus nan mewah. Hal serupa juga sama dengan wol yang berasal dari kambing Kashmir, hewan pegunungan Himalaya, khususnya India dan Pakistan. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah teknologi, itu bulu-bulu hewan ini kan sudah dibuat, bulu angsa terutama ya, itu adalah yang paling nyaman dibuat tidur, dibuat bantal dengan kalau ngomong itu puffy gitu ya. Itu sudah menjadi bagian. Dan kenapa bulu-bulu itu menjadi sesuatu yang paling lembut? Karena pada saat diproses mereka memiliki kelenturan. Selain bulu domba, bahan jaket tebal yang digunakan juga berasal dari bulu angsa. Bulu angsa tidak tahan air, tapi dapat menahan panas dan memberikan kehangatan. Sebenarnya, bantal bulu angsa lebih dulu ada dari jaket bulu angsa. Bantal bulu angsa telah digunakan sejak zaman Mesir kuno dan Yunani kuno dan menjadi populer di Eropa pada abad pertengahan. Sementara jaket bulu angsa baru diciptakan tahun 1936 oleh Eddie Bauer, petualang yang hampir meninggal karena hipotermia saat memancing. Dia kedinginan dan ada yang menyatakan hampir mati. Nah, setelah itu dia membuat yang tahan kedinginan. Ternyata dia bisa mengambil dari bulu angsa, itu bulunya dikerok sedikit ya. Nah, akhirnya itu nanti menjadi semacam pintalan benang ya. Nah, karena ketahanan bulu angsa itu bisa menolak ya. Jadi misalnya angin gitu, kedinginan ya, jadi bisa menahan suhu yang ada di dalam jaket tersebut. Bulu angsa memiliki tekstur bulu yang lebih lembut dan ringan. Daun atau bulu halus menjadi bagian yang banyak digunakan, terletak pada lapisan luar berbentuk kelopak bunga. Angsa yang sering digunakan adalah jenis angsa domestik atau anser-anser berwarna putih dan angsa Kanada berwarna coklat keabu-abuan. Meski terlihat ringan, bahan jaket bulu angsa mampu menyimpan banyak udara di dalamnya sehingga dapat menjaga suhu tubuh tetap hangat meski suhu di luar dingin. Kalau burung itu sebetulnya kan bulunya, kalau kesiram sama air, itu sebetulnya dia bisa tidak basah. Itu adalah yang dipilih. Pembuatan jaket bulu angsa dengan wol hampir sama, yakni dengan mengambil bulu pada tubuhnya, memilah dan membersihkan. Kemudian barulah dimasukkan ke dalam baffle atau kantong-kantong pada pola jaket dan diratakan agar tidak menumpuk serta memberikan kehangatan yang konsisten. Harga jaket tebal untuk musim dingin cukup mahal karena proses pembuatannya yang rumit. Apalagi bila bulu yang digunakan adalah bulu hewan langka yang hanya terdapat di suatu daerah tertentu. Harganya bisa sangat fantastis. Sebut saja jaket bulu angsa eider yang bercorak hitam putih yang hanya dapat ditemukan di Pulau Iceland. Hanya bulu yang jatuh saja yang boleh diambil sebab eider adalah hewan yang dilindungi karena keterbatasan populasinya. Kualitas bulunya pun sebanding dengan kelangkaannya, yakni mampu menahan suhu dingin hingga minus 30 derajat Celcius, setara dengan suhu di daerah kutub seperti Siberia dan Alaska. Tak heran harga jaketnya pun tak main-main, yakni mencapai 15 hingga 75 juta rupiah tergantung ketebalannya. Jadi bulu itu apapun bentuknya, pakaian itu semua dari bulu-bulu binatang itu semuanya bergantung kepada langkanya. Jadi langkanya sebuah hewan atau seekor hewan yang didapatkan gitu ya. Musim hujan sudah tiba. Tak ada salahnya menyediakan jas hujan agar tak basah kuyup di perjalanan. Sebaiknya pilih jas hujan jenis PVC karena banyak kelebihannya.
Dan ingat, jangan gunakan model ponco ya jika kalian pengguna kendaraan roda 2. Karena jika tidak hati-hati, justru bahaya yang didapat.